Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu HAM dan Konstitusi. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Emal Listiawan. Nama saya Alvira. Saya Dinda Rafina Azmi. Saya Novia Deltia. Saya Tasya Januardani. Dan kami akan mempresentasikan dengan video ini. Dalam bab sementara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Nah, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia terlepas dari suku, agama, ras, antar golongan, ataupun jenis kelamin yang dimilikinya. Nah, secara etimologi, hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Secara etimologi, hak melindungi kebebasan dan menjamin manusia dalam menjaga harkat martabatnya. Sementara asasi adalah sifat yang paling fundamental yang dimiliki setiap manusia. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar yang berada pada setiap manusia yang sejak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah, sehingga tidak satupun yang dapat mengintervensi apalagi mengikhlaskannya, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak dimiliki, dan hak lainnya. Ketika dijamin dan dilindungi secara konstitusional, bukan berarti hak asasi manusia secara pasti akan dihormati. Jaminan di tingkat konstitusi tentunya baru sebatas norma yang mengatur bahwa hak asasi manusia itu ada, diakui, dan dilindungi. Sementara itu, implementasinya bergantung pada ketersediaan infrastruktur kelembagaan, mekanisme, dan komitmen penyelenggara negara. Sehubungan dengan itu, makalah ini akan mengulas pengembangan pemikiran konsep hak asasi manusia yang dikaitkan dengan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu mekanisme perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, terutama setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. dalam Konstitusi Indonesia, hak asasi manusia diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada bab pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia atau yang disebut HAM di Indonesia. Pasal-pasal tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban warga negara, diantaranya yaitu pasal 28A hak untuk hidup, pasal 28B hak berkeluarga dan memiliki keturunan, pasal 28C hak mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan, pasal 28D hak atas perlindungan hukum, pasal 28J ayat 1 kewajiban dan menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 2 kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi hukum internasional di dalam hukum nasional. Beberapa konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia mengikuti pentingnya hukum internasional, termasuk hukum tentang HAM. Dalam banyaknya kasus negara-negara menyelenggarakan undang-undang domestik negara-negara standar internasional yang telah disepakati di Indonesia. Pasal-pasal tentang HAM diatur dalam bab 10A Undang-Undang 1945 yang menjamin hak-hak nilai yang ada dalam instrumen internasional seperti DUHAM. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini konstitusi sebagai alat implementasi HAM internasional. Konstitusi memberikan landasan hukum yang memungkinkan negara untuk mengimplementasikan dan menegakkan prinsip-prinsip HAM internasional. Dalam banyak kasus, pengadilan nasional akan merujuk pada standar internasional HAM ketika menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Ini menunjukkan bahwa konstitusi bukan hanya instrumen hukum domestik, tetapi juga memiliki peran yang penting dalam memastikan negara menghormati kewajiban internasionalnya. Sekian. Internasional tentang HAM. Betulan nggak? Aku